Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini kita lanjutkan lagi untuk review video praktik model pembelajaran. Yang sudah kita review adalah kegiatan inti ya. Jadi sekali lagi kegiatan inti silahkan disesuaikan dengan IPK, disesuaikan dengan sintak dari model pembelajaran PJBL ya. Disesuaikan yang untuk video ini sintak model PJB problem base ya, maaf. Problem base-nya belum kelihatan atau belum nampak ya. Nanti disilahkan disesuaikan saja untuk problem base learning-nya. Kemudian di sini tadi Bu Jariah menggunakan kartu ya. Boleh menggunakan kartu, tetapi kartu yang disebut index card match itu adalah model pembelajaran, jadi bukan metode. Jadi problem based learning saja, sintaknya, urut-urutan mengajarnya, langkah-langkahnya, hanya media pembelajarannya menggunakan kartu. Jadi di sini di pembelajaran Bu Jariah ini, media pembelajaran yang dipergunakan itu adalah kartu, ya. Kemudian kartu apa disebut? Jangan hanya kartu, dijelaskan kartu apa? Kartu surat Al-Maun ya, kartu bacaan surat Al-Maun. Nah, gitu. Jadi disebutkan di RPP itu, di RPP-nya saja disebutkan kartu apa. Jangan sampai keliru nanti sama kartu domino ya kan. Kartu Quran surat kartu ayat-ayat bacaan Quran surat Al-Maun gitu. Jadi disebutkan, ditulis di RPP-nya seperti itu. Kemudian yang satu lagi tadi menggunakan rekaman ya, rekaman audio. Jadi selain kartu, yang kedua adalah rekaman audio Quran surat Al-Maun. Nah, gitu. Jadi dituliskan lengkap. Untuk medianya dua itu sebenarnya. Bapak Ibu, kaitannya dengan media pembelajaran ya. Kalau kaitannya dengan sumber pembelajaran, nah ini bedanya. Kalau media pembelajaran itu sifatnya khusus, spesifik, ya. Kalau sumber pembelajaran itu sifatnya umum. Media pembelajaran sifatnya khusus atau spesifik, artinya adalah sesuai materinya. Kalau materinya Quran surat Al-Maun, nah medianya ini kalau pakai kartu, ya kartu ayat-ayat Quran surat Al-Maun. Pakai rekaman ya, rekaman bacaan Quran surat Al-Maun gitu. Misalnya pakai gambar ya, gambar atau poster tulisan ya, poster tulisan Quran surat Al-Maun. Nah, video misalnya pakai video, misalnya bicara pakai video ya, video bacaan Quran surat Al-Maun. Itu media. Jadi sesuai materinya. Kalau sumber pembelajaran sifatnya umum. Umum itu apa? Karena di dalam sumber pembelajaran itu tidak hanya terdapat satu materi yang sesuai, tetapi banyak materi yang lain di sana. Misalnya juz amma misalnya. Nah, juz amma itu sumber pembelajaran. Nah, karena di dalamnya itu ada Quran surat Al-Maun, ada Quran surat At-Tin, ada Quran surat yang lain. Nah, itu disebut sumber pembelajaran. Itu Bapak Ibu untuk kegiatan inti ya. Untuk kegiatan inti. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, seterusnya. Oke, Bapak Ibu, ini kegiatan penutupnya ya. Tadi sudah disampaikan
bahwa ya seperti refleksi atau penguatan sudah ya. Jadi anak-anak hari ini kita sudah mempelajari Quran surat Al-Maun, yaitu Quran surat dan bla 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 penjelasannya. Nah, itu sudah termasuk refleksi ya atau penguatan. Ya, jadi di kegiatan penutup isinya Bapak Ibu, yang pertama adalah kesimpulan. Tadi juga bisa berupa kesimpulan ya. Kesimpulan, di mana kesimpulan itu dibuat atau disepakati antara guru dengan siswa. Jadi misalnya anak-anak, hari ini kita telah belajar apa tadi? Apa yang telah kita pelajari hari ini? Nah, ini satu kesimpulan. Terus anak-anak akan menjawab, Quran surat Al-Maun Bu Guru. Nah, ini sudah merupakan suatu kesimpulan. Nah, kemudian setelah kesimpulan juga isinya refleksi bisa atau penguatan bisa. Jadi tentang Quran surat Al-Maun itu Quran surat keberapa, jumlah ayatnya berapa, kemudian isi kandungannya apa, Al-Maun itu artinya apa, itu diulas lagi disampaikan oleh Bu Guru, gurunya ya. Kemudian bisa siswanya diberi pertanyaan, anak-anak hari ini kita sudah belajar tentang apa? Nah, siswa menjawab, Quran surat Al-Maun. Artinya apa Al-Maun? Kemudian anak-anak menjawab lagi artinya apa. Kemudian berapa isi ayatnya, berapa ayat isinya Quran surat Al-Maun. Kandungannya apa? Nah, ini bisa sekaligus penguatan, bisa sekaligus refleksi, dan juga anak-anak yang menjawab itu bisa kita beri nilai. Ya, nilainya di sini nilai post-test ya, nilai post-test mungkin secara individu, boleh secara lisan seperti itu atau tertulis. Nah, tertulis boleh, berarti guru menyiapkan soal di situ. Ya, karena di sini sifatnya kegiatan penutup. Ingat Bapak Ibu, kegiatan penutup itu kurang lebih 10 menit ya. Kurang lebih ya, 5-10 menit. Nah, sekitar itu. Jadi untuk soalnya, soal yang di kegiatan penutup itu soal post-test saja, hanya mungkin beberapa saja untuk beberapa anak. Jadi tidak usah banyak-banyak, tidak harus banyak-banyak. Tidak seperti penilaian atau ulangan harian, jangan seperti itu. Karena ulangan harian itu nanti akan tersendiri. Ya. Itu untuk kegiatan penutup. Kemudian tadi kegiatan penutup itu isinya kesimpulan, kemudian bisa refleksi, penguatan. Kemudian yang pertama adalah tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini berupa penugasan. Nah, penugasannya bisa penugasan yang ada tagihannya, ada penugasan yang tidak ada tagihannya. Bisa penugasan terstruktur, bisa penugasan tidak terstruktur. Nah, bisa penugasan terstruktur itu diberikan tugas, tetapi besok pertemuan yang akan datang itu ada tagihannya. Bisa juga kegiatan tidak terstruktur, nah, tidak ada tagihannya. Misalnya suruh atau siswa diminta untuk membaca Quran surat Al-Maun itu diulang-ulang di rumah. Nah, seperti itu. Tapi tidak ada tagihannya, hanya untuk latihan saja. Itu bisa. Nah, Bapak Ibu, tugas ini atau yang berupa tugas ini ada dua macam, yaitu yang pertama adalah tugas yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan, yaitu Quran Surat Al-Ma'un. Kemudian, tugas yang kedua yaitu tugas yang berkaitan dengan materi yang akan datang. Kalau hari ini atau pertemuan ini Quran Surat Al-Ma'un selesai, berarti pertemuan berikutnya itu Quran Surat apa yang tadi sesuai dengan RPP, yang setelah pertama adalah Quran Surat Atin, Quran Surat Al-Ma'un, kemudian yang ketiga ini Quran Surat Al-apa tadi ya. Jadi, nah itu kemudian disampaikan, diberikan tugasnya sekarang. Anak-anak, misalnya seperti ini, anak-anak, untuk pertemuan berikutnya, untuk pertemuan besok, pertemuan yang ketiga misalnya, silahkan membaca Quran Surat apa di pertemuan ketiga itu di juz amma kalian masing-masing. Nah, begitu. Sehingga pertemuan berikutnya atau pertemuan ketiga nanti pada saat anak-anak sudah masuk ke sekolah, nah itu sudah ada yang
mulai membaca saja dulu, nggak apa-apa, ya tidak harus semuanya, misalnya ada beberapa anak, ya, itu sudah mulai membaca duluan. Nah, ini akan lebih bagus, sehingga apa tuh maksudnya? Nah, biar anak-anak itu siap, dari rumah tuh sudah siap, dari sekolah kita tinggal istilahnya tinggal jalan gitu. Jadi nggak mulai dari awal lagi, karena anak-anak sudah diberitahu di pertemuan sekarang, nah, sehingga pertemuan yang akan datang itu pada saat masuk kelas anak-anak sudah tahu, sudah siap. Hari ini akan belajar apa? Quran surat apa selanjutnya. Nah, itu isi kegiatan penutup Bapak Ibu. Nah, ini tadi di video Bu Jaria ini bisa ditambah lagi ya, apa yang saya sampaikan. Mungkin ada beberapa yang kurang. Nah, ini bisa nanti direvisi, dipelajari lagi Bapak Ibu. Untuk video pembelajaran Bapak Ibu yang lainnya, silahkan juga disesuaikan dengan review dari video Bu Jaria ini. Silahkan disesuaikan, silahkan diperbaiki, bisa ditambahkan nanti ya untuk tagihan RTL tanggal 2 Juni nanti insya Allah ya akan lebih bagus lagi membuat RPP, menyusun RPP, dan juga sekaligus video praktik model pembelajarannya. Demikian Bapak Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum